Sebelumnya, gue di sini pengen ngasih sebuah analogi singkat sama kalian. Bayangin kalian adalah sebuah owner dari salah satu restoran megah, gede, luar biasa, great restoran lah. Terus banyak customer yang datang dan bener-bener rame banget. Mereka datang buat mesen dan makan, tapi gak ada satu orang pun yang bayar. Mereka cuma duduk, lihat-lihat dan kagum akan restoran kalian sambil menikmati suasana dan udah, mereka pada pulang. Bayangin gimana kalian bisa survive dengan kondisi kayak gitu. That's we talking about the game industry. As player, kita seringkali cuma mainin gamenya doang, push rank login tiap hari, ujung-ujungnya hardstack tanpa pernah mikir atau curious tentang gimana para developer ini menghasilkan uang. Tapi di konteks ini gue pengen bahas apa yang terjadi kalau semua orang itu makan tanpa bayar. Dan khususnya gimana game online ini bekerja dalam menghasilkan output yaitu uang. Apa dengan kita cuma bener-bener pure main tanpa lihat iklan, beli skin, top up, beli bundle dan lain-lain, bener-bener pure main, apa itu bakal bisa jadi duit buat mereka? Kalau gitu dari mana duitnya? Siapa yang bayar mereka? Masa iya Garena bayar Garena buat kita jadiin contoh? Garena itu bayar Garena. Terus yang bayar Garena itu sebenarnya siapa? Dan dari mana Garena bisa dapat duit kalau kita bener-bener pure main tanpa bakar-bakar duit buat mereka? Alright, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya perkenalkan nama gue Alpi dan welcome to the greatest new board YouTube serial in this channel. Minority Build Curious. Goddamn right. Game gratis atau yang kita kenal sebagai free to play udah jadi salah satu pilar utama buat industri game modern saat ini. Dengan para pemain aktif yang mencapai jutaan hingga miliaran hampir di seluruh dunia. Dan hal ini udah kayak tambang emas buat model sebuah game. Tapi di balik kesuksesan dan popularitas online free to play ini, ada pertanyaan besar yang sekarang gua dan kalian itu sama-sama penasaran. Gimana para developer ini bisa tetap survive ketika para mayoritas player itu gak mengeluarkan uang sepeser pun? Dan yang lebih penting lagi, gimana waktu yang kita spend dalam game itu bisa benar-benar berubah jadi keuntungan buat mereka? Penasaran? Gimana cara dunia bekerja, khususnya dunia game ini bekerja? Oke, di poin pertama, gue pengen bareng-bareng sama kalian buat ngisi perut utama kita tentang hal dasar dari mana developer ini dapetin cuan. Dan mungkin dari kalian juga sebagian udah ada yang pada tahu. Tapi ingat, hal ini buat dasar kita agar nanti kita gak asal nelan sesuatu yang mentah-mentah. So, kita prepare dulu isi dasarnya sebelum kita gali ke lubang yang lebih dalam. Yang pertama, mungkin kalian udah familiar banget sama yang namanya itu in-game purchase. Nah, yang mana in-game purchase ini adalah salah satu pendapatan game terbesar khususnya buat game online saat ini. Yang mana yang kalian udah tahu, item kosmetik kayak skin, pakaian, dan aksesoris yang gak ngasih keuntungan di gameplay, tapi mempercantik karakter. Contoh, skin premium kayak di Mobile Legends ataupun Valorant. Terus loot box, kayak sistem gacha atau kotak hadiah berisi item acak yang sering bikin player ngabisin duit buat dapet item wangi atau rare. Lalu power ups, memberikan keuntungan gameplay atau istilahnya pay to win lah. Skin nambah damage gitu. You know lah. Seperti senjata lebih kuat ataupun bonus XP. Yang mana keuntungannya, pendapatan mereka ini terus mengalir
tanpa mereka itu perlu bikin game lagi atau rilis ulang sebuah game. Poin yang kedua yaitu adalah subscription model atau sistem langganan. Sistem ini ngasih para player akses tambahan ataupun hal eksklusif dalam game dengan biaya tambahan bulanan ataupun tahunan. Contoh model kayak Battle Pass, di mana pemain membuka hadiah tambahan dengan progres gameplay tertentu, ya kalian tahulah Battle Pass gitu. Developer juga menerapkan akses premium kayak EA Play, Xbox Game Pass, ataupun PlayStation Plus yang nawarin game gratis ataupun diskon eksklusif. Keuntungannya, pendapatan mereka ini lebih stabil dari langganan rutin, yang mana kalaupun para player ini gak aktif ataupun offline, ya mereka tetap profit aja. Poin yang ketiga yaitu game licensing atau lisensi game, yang mana para developer ini bisa ngasilin duit dengan cara menjual lisensi game mereka seperti ke Steam, Epic Games, ataupun PlayStation. Contoh eksklusivitasnya kayak Sony bayar studio game buat mastiin game-game tertentu mereka hanya available di PlayStation, buat narik lebih banyak pengguna ke platform mereka. Lalu royalty platform, jadi setiap pembelian game atau item di dalamnya, para developer itu bagi-bagi profit sama platform hosting mereka. Keuntungannya bagi para developer, mereka bisa menjangkau lebih banyak audiens tanpa biaya tambahan ataupun budget marketing yang gede. Poin yang keempat yaitu kolaborasi dengan merek-merek terkenal, populer ataupun gede saat ini buat promosiin produk mereka in-game. Contohnya waktu itu pernah booming banget waktu Fortnite X Marvel atau Ronaldo lah di API gratis, dimana para player bisa beli skin superhero populer kesukaan mereka. Kalau Ronaldo, I don't think it makes sense, but it works. GG Garena. Lalu in-game branding, merek kayak Nike atau Adidas itu nampilin produk mereka di game olahraga. Ya kalian tahulah kayak di FIFA ataupun NBA 2K. Keuntungannya bagi para developer, mereka jadi dapat pendapatan yang lebih gede tanpa perlu nambah biaya buat pengembangan. Poin yang kelima yaitu e-sport ecosystem, yang mana mungkin kalian tahu buat game-game kompetitif, mereka bisa ngasilin atau dapat duit tambahan dari acara e-sport ataupun turnamen game mereka. Developer bisa ngejual hak siar turnamen mereka sama televisi atau platform streaming. Lalu dari penjualan tiket event offline atau turnamen, contohnya kayak Dota 2 ataupun Counter Strike lah, kalian tahu kan para Zaru secures it, a triple kill out of Monsieur Elbow, and now we've never had a trumpet. Outstanding. Truly. ya penontonnya hampir semua ya termasuk player itu bener-bener loyal sama yang namanya acara e-sport mereka, khususnya Counter Strike dan Dota, yang mana mereka bisa ngasilin duit yang lumayan gede dari tiket penonton doang. Yang keenam itu IP. Apa itu IP? IP adalah intellectual property. Jadi mereka mengubah properti intelektual mereka menjadi bisnis lain, kayak merchandise resmi yang isinya kayak action figure, kaos, ataupun poster. Lalu adaptasi media, yang mana banyak game terkenal diadaptasi jadi film ataupun serial kayak The Last of Us, Cyberpunk 2077, Edge Runner kalau kalian tahu, dan juga Arcane dari League of Legends. Sumpah kalian wajib banget coba kalau yang belum nonton Cyberpunk Edge Runner itu tonton, anjing nyelekit banget lah, sama Arcane League of Legends coba kalian tonton. Bener-bener recommended. Enough, gua rasa kita cukup buat isi perut utama kita. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kita tunggu-tunggu dari awal dan menjadi hidangan terakhir buat pembahasan kita kali ini. At least bisa nambah satu value curiosity kita buat hari ini. What if kalau mayoritas player ini semuanya itu bener-bener pure main doang dan nggak buang duit sama sekali, khususnya buat top up, beli skin, nggak beli tiket buat nonton turnamennya, nggak lihat iklannya buat doublein something, nggak bikin mereka profit sama sekali dalam konteks
buang duit buat mereka. Cuma bener-bener pure main doang. But wow. Chill developer, chill. Listen just what if. Just chill the fuck down. Kalau kita cut off semua pendapatan tradisional kayak sponsorship, iklan, data monetisasi komunitas, penjualan IP, e-sport, terus semua pemain itu bener-bener cuma pure spending time tanpa bakar-bakar duit buat beli item, skin, diamond, or anything else. Jawabannya enggak. Kalau berdasarkan dari player yang cuma spending time doang, login tiap hari, push rank tiap hari, meskipun kalian login itu gak bolong-bolong, tetap developer itu gak menghasilkan uang dari login kalian, dari spending time kalian, tanpa adanya kegiatan ataupun kontribusi pembelian, entah itu lihat iklan ataupun mekanisme monetisasi lainnya. Dan emang gak ada keuntungan langsung ataupun keuntungan finansial yang masuk ke developer dari hari itu. Meskipun kita rajin tiap hari login, mau ngabisin waktu sampai 20 jam, 24 jam sehari in game, aktivitas kayak gitu tuh gak punya nilai finansial secara langsung. Kecuali ada model bisnis yang dukung monetisasi dari waktu kayak gitu ya, kayak YouTube paling. Yang mana majority game itu enggak. Dengan kata lain, waktu kita main tanpa ada elemen monetisasi lainnya cuma jadi angka retensi yang berguna buat ngukur seberapa menarik game tersebut. Tapi gak ngasih duit ataupun profit langsung ke kantong developer. Lah terus kenapa bang? Kan misalkan kita bayar internet buat main gamenya ataupun kita beli kuota lah buat akses gamenya gitu. Apakah kuotanya itu bisa jadi duit buat mereka ataupun gimana gitu kan? Yang penting kita bayar internet ataupun kuota buat akses game mereka gitu. It's a great question. Semakin lu banyak nanya, semakin bagus lah pembahasan kita. Why? Time spending itu gak ngasilin duit secara langsung. Yang pertama, mau kalian itu login 24 jam sehari, 20 jam sehari tanpa bolong-bolong, tiap hari push rank, kerjanya push rank, login, push rank, itu tetap gak ngasih apapun karena developer butuh mekanisme lain buat ngasilin cuan, kayak iklan, in-game purchase lagi-lagi, atau data monetization buat ubah waktu kalian, waktu main itu jadi duit beneran. Yang kedua, developer butuh biaya operasional buat ngurus maintenance, buat ngurus pengembangan fitur, buat ngurus update gamenya. Karena tanpa ada pemasukan, waktu yang kalian habisin dalam game itu cuma jadi beban tanpa keuntungan buat mereka, atau bisa disebut burn cost. Dan yang ketiga, waktu kalian sebagai player itu punten gak ada nilainya bagi para developer, kecuali ada kecualinya. Ada pihak yang bersedia membayar buat data, engagement, atau perhatian kalian, dan lagi-lagi itu melalui iklan atau kolaborasi. Jadi apa keuntungan developer kalau gak ada mekanisme monetisasi kayak tadi? Tanpa pembelian ataupun iklan, satu-satunya keuntungan developer dari time spending kalian hanyalah berbentuk non-finansial. Kayak pertama, peningkatan reputasi game. Yang kedua, validasi popularitas game, yang mana itu bisa menarik pihak ketiga di masa depan buat invest or something lah. Dan yang terakhir, itu data buat pengembangan game atau teknologi berikutnya.
Yang mana keuntungan-keuntungan tersebut itu cuma potensial buat jangka panjang dan gak ngasih keuntungan secara langsung bagi para developer. Jadi time spending kalian aja itu gak ngasih keuntungan secara langsung bagi para developer. Developer butuh nambahin mekanisme lain kayak iklan, sponsorship, atau pembelian dalam game. Biar waktu kalian mainin gamenya itu dapat dikonversi jadi duit beneran bagi mereka. Tanpa hal-hal tadi, ya mungkin game cuma bakal jalan dan beroperasi dengan kerugian. Dan mungkin kalian rasa bahwa main game itu ya gratis kalau kalian mainnya di PS sendiri dan gak ke warnet gitu. Terus, di luar dari bayar internet dan lain-lain, apakah kita bener-bener gak bayar apapun lagi buat sekedar main game? Ya masih bayar, cuman bayarnya gak pakai duit dan lebih mahal dari sekedar duit. Itu pakai waktu kita yang gak bakal bisa kita ulang. Enough for today. Fuck your money, fuck everything. Bantu gua dengan cara subs, like or dislike, is up to you. Oh ya, keep alive and survive folks. Nama gua Alpi. See ya and fuck off.